Iya, iya, iya. Kalau tidak, ya. Tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya Iya, iya. nawarin, saya bilang, silakan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya, keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Jadi, karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melihat sebuah jawaban dari Kiai Haji Ahmaduddin terkait dengan statement daripada Habib Agus Arsal Al-Habsyi ya, terkait dengan hasil tes DNA beliau ketika melakukan sebagai seorang sampel pada Suka TV, dan ternyata ketika beliau itu menerima daripada hasil tes DNA-nya ya masih tidak mau mengakui ya bahwa dia itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan saya juga sebagai pribadi melihat saudara sekalian bahwa Habib Agus ini ya mungkin berbeda dari kebanyakan para habaib ya dengan yang lainnya. Tapi ternyata ya sama saja ya ketika mengetahui hasil tes DNA-nya tidak mau terima gitu, bahkan menantang sumpah laknat kepada Bang Haji Roma Irama ya, yang notabene merupakan itu sebuah keyakinan ya Pak Haji Roma Irama ya, kenapa harus seperti itu ya. Oke, saudara sekalian, ini tulisan terbaru dari Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani ya, melalui akunnya yaitu Nahdlatul Ulum ya. Oke, ini tulisan Kiai Haji Ahmaduddin terbaru pada tanggal 4 September 2024 yang berjudul Pelat G mengaku cucu Nabi Muhammad SAW, senyumin aja lalu abaikan. Oke, nah mungkin ini judulnya menarik sekali ya, karena tidak terlalu formal lah untuk penulisan judulnya. Oke, saudara sekalian, kita lihat kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Kiai Jamaluddin. Oke, saudara sekalian, ini dia Agus Abu Bakar Al-Habsyi dalam sebuah podcast di Pada Suka TV mengatakan, ini, kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti hakul yakin, ya kan? Anda harus siap dong terima risikonya. Tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang, silahkan, kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan saya salah, lebih baik saya mati. Saya mati saja. Coba, luar biasa sekali. Berani sekali seorang Habib Agus ini ya mengatakan hal seperti itu. Ini kan masalah kehormatan, juga karena menyangkut orang tua kami yang mewarisi catatan buat kami. Kalau Anda menuduh kami dan memastikan hakul yakin, menuduh nasab kami dan memastikan hakul yakin sebagaimana Roma Irama, oke, menyatakan ya mereka kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin kita siap sumpah laknat, kalau tidak mubahalah. Coba bayangkan seorang Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi menantang siapapun yang mengatakan bahwa nasab daripada keluarga beliau, dari keluarga Habib Al-Habsyi ya, itu rungkat, tidak nyambung kepada Rasulullah SAW, siap sama-sama sumpah ya, sumpah laknat. Nah, lanjutannya saudara sekalian, wow, ini kata KJ Imaduddin ya, wow, dahsyat, sudah terbukti Frat G masih siap sumpah laknat dan mubahalah. Kira-kira apa yang membuatnya berani melawan sunnatullah dan ilmu pengetahuan sedemikian rupa? Bahkan katanya ia siap mati. Begini, nah ini pendapat KJ Imaduddin ya saudara sekalian. Ada warisan kalung emas dengan surat dari sebuah toko emas. Di tahun 1945, ketika hendak dijual di toko emas tahun 2024, ternyata itu bukan kalung emas, hanya kalung kuningan. Bapak pemilik toko emas itu menjelaskan, kalung Bapak bukan emas, tapi kuningan.
Tidak bisa, ini kuningan. Anda mengatakan bahwa saya ini adalah kuningan, berarti Anda menuduh orang tua saya berdusta. Ini sebuah kehormatan, pokoknya Anda harus percaya. Kalung saya ini kalung emas. Anda harus bayarin. Kalung ini seharga kalung emas. Kalau Anda tidak mau, ayo kita mubahalah. Siapa di antara kita yang akan mati celaka? Kalau menghadapi orang semacam itu, kira-kira apa respon tukang emas itu? Paling senyum, lalu menggariskan jari telunjuk ke jidatnya, lalu mengabaikannya. Kayak gini, saudara sekalian, ya mungkin itu maksud Haji Manuddin. Dalam kitab Muqaddimah fil Ilmi an Ansab, Syekh Khalil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab, Profesor Ubaidillah. Ya mungkin ini tahun wafatnya ya, 1178. Oh, halaman ya, sorry. Halaman 178. Dalam tulisan tersebut, Profesor Ubaidillah menyatakan bahwa tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad ya, dengan keturunan Nabi palsu dengan dusta ketika hasil tes DNA mereka. Oke. Menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus ya. Keturunan Persia dan Kaukasus, maka tidak aneh mereka memerangi ilmu tes DNA ini dalam situs-situs mereka. Berbeda dengan hasil tes DNA para asyraf lain yang terkenal yang sama dengan dekat dengan DNA Adnan. Dari paparan Profesor Ubaidillah ini, kita mengetahui bahwa pengakuan nasab Nabi di masa lalu bukan hanya dilakukan oleh klan Ba'alwi. Oh, berarti ini klan Ba'alwi ini sudah lama ya. Ada orang yang menentang juga. Tetapi banyak dilakukan oleh klan lainnya. Lalu ketika ilmu pengetahuan manusia mencapai titik seperti hari ini, di mana ikatan kekerabatan jalur ayah khususnya dapat ditelusuri secara persis dengan DNA yang tercatat dalam tubuh setiap laki-laki yang hidup hari ini. Kedok mereka terbongkar. Banyak di antara mereka yang tahun lalu leluhurnya mengaku sebagai keturunan nabi ternyata ini habaib ya. Setelah diperiksa, darahnya menunjukkan bahwa jangankan keturunan Nabi, ternyata mereka orang Arab saja bukan. Gaya-gaya seperti Agus Abu Bakar Al-Habsyi yang setelah tes DNA masih mengaku cucu Nabi, padahal hasilnya plat G. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di Timur Tengah pun sama. Oke, mereka yang mengaku cucu Nabi lalu hasilnya bukan J1. Mereka sok dan mendadak tidak mengakui keakuratan hasil tes DNA. Ya, seperti yang kita saksikan, sudah kita upload saudara sekalian ya. Bagaimana Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini ya mengakui bahwa tes DNA itu bukan katanya bukan ilmu yang sudah selesai ya, sudah final, masih ada perkembangan ilmu katanya. Bahkan Agus Abu Bakar Al-Habsyi sampai menantang mubahalah kepada Bang Haji Roma Irama. Bagaimana kita ketahui Raden Haji Roma Irama, seorang pendakwah dan raja dangdut Indonesia, telah memproklamasikan bahwa ia yakin seyakin-yakinnya bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi Muhammad. Profesor Ubaidillah mengatakan, apa katanya? Tes DNA bukan hanya perusahaan dagang seperti dugaan sebagian orang, tetapi ia adalah suatu disiplin ilmu. Sudah ada ilmuwan di bidangnya dan mempunyai istilah-istilah dan referensi-referensi sejak dulu. Setiap perusahaan-perusahaan ini di bawah pengawasan Perkumpulan Ilmu Genetik Indonesia, yaitu International Society of Genetic Genealogy. Ya, itu Profesor Ubaidillah juga mengatakan, untuk mengetahui DNA sebuah kabilah tidak memerlukan sampel DNA kakek seperti yang diduga sebagian orang, tetapi ia dapat diketahui dengan membandingkan dua sampel atau beberapa sampel dari kabilah itu. Ya, ini cocok yang dikatakan oleh Dr. Sugeng ya. Kita tidak perlu jauh-jauh ya.
di dalam mengambil sampel. Cukup kita mengetahui daripada sampel sepupu kita ya. Cukup kita seperti itu, pasti akan ketemu haplogrupnya. Profesor Ubaidillah juga mengatakan DNA adalah stempel dijadikan dengan apa katanya ini? Dijadikan pegangan di masa di masa depan. Ia adalah hukum pasti bagi pengakuan nasab perorangan atau kelompok dan akan membawa keengganan untuk meneliti surat-surat dan manuskrip-manuskrip sejarah masa lalu yang berkaitan dengan nasab. DNA pula akan menggantikan stempel para syekh dan ahli nasab. Karena ilmu nasab adalah ilmu riwayat yang bersifat zonni. Ilmu DNA akan merubah ilmu nasab dari ilmu zonni yang bersifat tarjih, yang terkadang terjadi pemalsuan, menjadi ilmu yang rasional, yang terhormat, yang berdasar hasil-hasil tes yang presisi, yang tidak akan salah dengan kekuasaan hikmah dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Ini kata Profesor Ubaidillah ya. Di bukunya di halaman 179. Dari sini penulis mengatakan bahwa, ini tanggapan K. Jamiluddin ya, pengakuan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW seharusnya diabaikan karena berdasarkan kita abaikan ya. Berdasarkan tes DNA, para individu dari klan Ba'alwi diperoleh hasil bahwa mereka terkelompokkan dalam haplogrup G, bukan J1 ya. Saudara sekalian. Berdebat tentang keabsahan surat dari sebuah kalung emas tidak ada gunanya jika setelah diperiksa bahwa kalung itu ternyata bukan terbuat dari emas tetapi hanya tembaga biasa. Individu atau komunitas tertentu yang mengaku memiliki konektivitas genealogi kepada Nabi, ketika terjadi khilafiyah secara ilmu nasab dan sejarah, baru dianggap layak ya, mungkin ini salah ketik, layak untuk ditelusuri setelah lulus uji DNA. Jika DNA-nya saja sudah melenceng, maka penelusuran ilmu nasab dan sejarah itu menjadi kontraproduktif, tidak signifikan dan absurd. Sebagai pengetahuan kepada masyarakat, penulis akan kutipkan pendapat Profesor Ubaidillah tentang haplogrup dan apa saja kode-kodenya. Ini kode-kodenya saudara sekalian ya. Mana dia? Ini. Haplogrup itu lalu kawasan mana destinasi dari kode-kode tersebut. Profesor Ubaidillah mengatakan haplogrup adalah pengertian haplogrup ya yang sering kita dengar istilah-istilah ini dari Dr. Sugeng ya. Haplogrup adalah kumpulan besar haplotype. Haplotype adalah kumpulan mutasi-mutasi yang ditemukan bagi sebuah gen yang diwarisi apa adanya pada kromosom Y ya. Haplogrup dapat mencari keturunan genetik garis laki ribuan tahun ke atas. Haplogrup dengan semua cabang-cabang dan mutasi-mutasinya akan naik di suatu masa kepada satu individu, yaitu kakek bersama genetik. Bukunya halaman 179. Profesor Ubaidillah menyatakan haplogrup A adalah haplogrup untuk keturunan bangsa Eropa. Haplogrup B Afrika kalau nggak salah ya. Haplogrup C India. Kemudian selanjutnya saudara sekalian, ini masih haplogrup C ya, Sri Lanka, Asia Tenggara. Kemudian yang keempat haplogrup D, Asia Tengah, Mongolia, Selatan Asia. Lalu kemudian haplogrup E, Afrika. Kemudian yang keenam haplogrup G. Nah, ini yang banyak ya yang ditemukan di pada gen para habaib ya saudara sekalian. Haplogrup G Utara, Asia Tengah, Pakistan, Afghanistan. Haplogrup B disebut haplogrup Kaukasus karena ke luar negeri haplo ini 2% dari produk barat laut Eropa. 8-60% dari penduduk Albania, Italia, Yunani, Turki 30% dari penduduk Georgia, dan Azerbaijan 50% dari penduduk
Ossetia Utara, 18% dari Druze, 10% dari Yahudi Ashkenazi. Oke, 10% dari Yahudi Ashkenazi. Ini haplogrup G ya saudara sekalian. Lalu kemudian dari 20% dari Yahudi Maroko. Kemudian yang ketujuh haplogrup R, Utara Laut Hitam, dari Eurasia, Eropa Timur, India, Irlandia. Haplogrup I, Eropa Viking. Viking ya, Eropa Viking. Kemudian haplogrup H, India, Dravida. Kemudian haplogrup M, Guinea ya. Lalu kemudian selanjutnya saudara sekalian, yang ke-12 haplogrup N, Utara Asia, Cina, Mongolia. Dan nomor 13 haplogrup O, Asia Timur, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia. Oke, kita berada di haplogrup O ya saudara sekalian menurut Profesor Ubaidillah. Haplogrup O, Asia Timur, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Korea, dan Jepang. Ya pantas kalau pas apa ya, Gus buat pleret kalau nggak salah ya haplogrupnya O. Lalu kemudian haplogrup K, Iran, Mesir, Papua Nugini. Oke, lalu kemudian haplogrup Q, Amerika. Kemudian haplogrup S, Papua Nugini, Indonesia, Malaysia. Apa ini? Melanesia. Apa ini? Melanesia, Malaysia kalau nggak salah ini ya. Kemudian haplogrup T, Iran, Mesir, Afrika. Lalu kemudian haplogrup J, Timur Tengah, Arab Samiyah. Kemudian haplogrup J2, Asia Tengah, Iran, India, Kurdi. Nah, ini di dalam kitab Muqaddimat halaman 181 sampai 185 diringkas. Oke, penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, ini tulisan Kiai Haji Imaduddin ya saudara sekalian. Oke, luar biasa apa yang barusan kita baca ya saudara sekalian. Dan ada satu hal yang menarik perhatian saya pribadi terkait dengan tulisan Kiai Haji Imaduddin. Ini sebuah ilustrasi bahwa apa yang dikatakan oleh nenek moyang salah satu Habib yang sudah tes DNA, yaitu Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, yang mengatakan bahwa ini nasab catatan yang diberikan oleh nenek moyang kami. Ini sebagai saya menantang bahwa siapapun yang meragukannya, saya siap sumpah laknat ya, karena ini menyangkut daripada kehormatan apa ya kata beliau itu, kehormatan nenek moyang kami lah, keluarga kami. Nah, ternyata ada ilustrasi luar biasa dari Kiai Haji Imaduddin saudara sekalian, yaitu ketika ada orang yang diberikan emas oleh keluarganya, lalu kemudian emas ini kata keluarganya itu, kata neneknya misalnya atau kata kakeknya, ini adalah emas asli, emas yang benar-benar emas gitu. Lalu kemudian ketika dia ingin menjual emas itu, lalu kemudian diperiksa oleh tukang emas, misalkan di Pegadaian, lalu kemudian ya ketika diperiksa ternyata itu bukan emas, itu hanyalah kuningan. Dan orang yang menjual emas ini adalah, katanya ini adalah emas dari nenek moyang saya secara turun-temurun misal. Dan ini saya yakin asli, saya siap mubahalah, saya siap sumpah mati demi meyakini bahwa ini adalah benar-benar emas. Anda salah besar bahwa ini bukan emas. Itu kata orang yang menjual emas ini ke ke orang yang ahli dalam bidang emas ini. Dan ternyata Kiai Haji Imaduddin apa katanya? Kira-kira apa yang dilakukan, ekspresi apa yang ditampilkan oleh penjual emas ini ketika ada orang yang ngeyel ketika dia mengatakan emasnya asli padahal setelah diperiksa palsu ya. Kata Kiai Haji Imaduddin ya, pertama sikap daripada tukang emas itu ya senyum. Lalu kemudian mengangkat jarinya ke jidatnya dengan jari yang agak miring. Ya seperti inilah saudara sekalian. Mungkin itu bahasa kiasan dari Kiai Haji Imaduddin. Oke saudara sekalian, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan tulisan Kiai Haji Imaduddin bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.